Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Matahari dengan NIM J0414241036 dari kelas B Praktikum 1. Yang saya hormati Bapak Riki selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis strategi audit mengenai penentuan materialitas laporan keuangan. Di sini saya mengambil PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk untuk tahun buku 2024. Nah, presentasi ini akan menitik beratkan pada bagaimana auditor menetapkan ambang batas risiko guna menjamin integritas informasi keuangan bagi para investornya. Baik, selanjutnya profil singkat perusahaan. Jadi, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan makanan dan minuman besar di Indonesia yang berdiri pada tahun 2009 sebagai bagian dari grup Indofood. Perusahaan ini dikenal luas melalui produk mie instannya, yaitu Indomie, dan serta berbagai produk lainnya seperti susu, minuman, makanan ringan, dan juga biskuit. Nah, dengan jaringan distribusi yang luas dan operasi yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga global gitu ya di berbagai dunia, Indofood CBP menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia makanan yang produknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik, selanjutnya langsung saja ke materi pertama yaitu penentuan materialitas awal. Tentukan ambang batas. Materialitas awal berdasarkan laba bersih, aset lancar, liabilitas lancar, dan total aset. Lalu, dari ambang batas materialitas awal tersebut, sajikan dalam presentasi dan juga nilai nominal, yaitu pada rupiah. Nah, jadi materialitas awal adalah jumlah maksimum kesalahan penyajian yang diyakini auditor dapat terjadi dalam laporan keuangan tanpa memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan tersebut. Bisa dibilang materialitas awal itu adalah nilai wajar yang bisa, yang masih bisa itu ya diyakini auditor, nah, yang masih bisa di itu ya, didapati auditor gitu maksudnya. Baik, selanjutnya basis materialitas ini pada PT Indah Khusus Tbk laba tahun berjalannya senilai 8,813,377 miliar. Saya ini 5% untuk laba tahun berjalan, jadi ambang batasnya senilai 440,669 juta. Selanjutnya aset lancar senilai 44,667,549 miliar. Presentasinya 2%, ambang batasnya 893,351 juta. Lanjut ke liabilitas jangka pendek senilai 10,924773 miliar, presentasinya 22%, jadi ambang batasnya 218,495 juta, dan total asetnya senilai 126,40905 miliar, presentasinya 1%, ambang batasnya senilai 1,260,409 juta. Nah, jadi di sini saya menetapkan materialis awalnya itu dari laba tahun berjalan yang senilai 446,669 juta. Karena dasar utamanya yaitu 5% dari laba bersih benchmark paling relevan bagi investor ya. Dan juga alasannya menggunakan nilai terkecil dari berbagai basis perhitungan tindakan konservatif guna meminimalkan resiko audit dan memperketat pengujian. Baik, selanjut ke materi alokasi materialitas audit. Asumsikan materialitas audit sebesar 7% dari laba sebelum pajak. Nah, asumsikan rasio salah saji over segment tiap akunnya sebesar 7%. Lanjut, distribusikan materialitas tersebut ke seluruh akun laporan keuangan. Baik, laba operasi sebelum pajak penghasilan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini pada tahun buku 2024 itu senilai 11,499,337 juta. Jadi materialitas audit keseluruhannya yaitu 7%. Jadi 7% dikali 11,499,337 juta jadi senilai 804,954 juta. Nama atas ini disebut batas maksimal gitu ya, salah saji dalam laporan keuangan. Batas audit sebesar 804,954 juta ini digunakan sebagai dasar jika ada kesalahan dalam laporan keuangan masih di bawah angka ini, di bawah angka 804,954, maka laporan tersebut masih dianggap wajar. Selanjutnya kita alokasikan materialitas yang 804,954 tadi ke laporan keuangan, yaitu kepada akun piutang usaha senilai 40%, persediaan 35%, dan juga utang usaha 25%. Ke piutang usaha 40% jadi nilainya 321,9082.
Persediaan 35% jadi 281,734 dan utang usaha 25% jadi 201,238. Alasan piutang usahanya yaitu estimasi kerugian piutang yang tidak akurat, persediaannya yaitu barang rusak yang belum disesuaikan, dan utang usaha yaitu kesalahan pencatatan periode cut off. Jadi dari akun tiga tersebut ditotalkan 100%, hasilnya 804,954 dari materialitas maksimal salah saji dalam laporan keuangan tadi yang 7% yang sudah kita hitung di awal gitu. Baik, selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu alokasi materialitas dan dampaknya terhadap prosedur audit. Dialokasikan 80% materialitas awal ke piutang usaha, persediaan, dan juga utang usaha. Analisis pengaruh alokasi ini terhadap pemilihan prosedur pengumpulan bukti audit. Jadi total materialitas awal tadi yaitu 7%, 804,954 juta, kita alokasikan 80%-nya ke akun utama, yaitu 80% kali 804,944 juta, jadi 643,963 juta. Nah, sesuai dengan ISA 315, auditor mengalokasikan 80% ini dari batas awal sebesar 643,963 ke akun piutang usaha, persediaan dan utang usaha, karena akun-akun ini bisa dibilang dinilai memiliki risiko yang paling tinggi. Nah, dampaknya apa sih terhadap proses audit? Dampaknya yaitu yang pertama terkait ISA 330. Dampaknya itu karena nilai alokasi yang besar, auditor akan meningkatkan ukuran sampel pengujian substansif untuk menekan risiko deteksi. Lanjut ke yang kedua, yaitu sesuai dengan ISA 505 dan 501. Jadi auditor akan melakukan konfirmasi eksternal kepada distributor serta inspeksi fisik persediaan secara mendalam untuk memastikan angka yang dilaporkan benar-benar valid, benar-benar sesuai gitu ya dengan kenyataannya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu untuk akun dengan resiko yang rendah, sesuai standar ISA, auditor cukup menggunakan prosedur analisis guna efisiensi waktu audit. Baik, materi selanjutnya yaitu tindakan auditor jika salah saji melebihi ambang batas materialitas. Nah, kondisinya nih, kita melihat kondisinya di mana materialitas aset dan liabilitas terpenuhi, namun salah saji aktual laba melebihi ambang batas. Nah, selanjutnya tentukan langkah-langkah strategis apa sih yang harus diambil auditor gitu ya, yang harus diambil auditor. Baik, yang pertama yaitu meminta manajemen melakukan koreksi agar angka laba kembali wajar sesuai dengan ISA 54, sesuai dengan ISA 450. Auditor wajib mengumpulkan semua salah saji yang ditemukan selama audit. Jika total yang melebihi batas materialitas kita tadi yaitu 800-an juta, maka tindakan pertama adalah meminta manajemen melakukan jurnal penyesuaian. Tujuannya jelas, kenapa? Agar angka laba yang dilaporkan ke publik sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, yang kedua, menambah pengujian pada akun pendapatan dan beban untuk memastikan akurasi temuan. Jadi sesuai dengan ISA 330, auditor harus merespon risiko yang dinilai. Jika ditemukan salah saji besar, eh, kami tidak boleh berhenti di situ. Maksudnya auditor tidak boleh berhenti di situ. Auditor harus memperluas sampel dan pengujian substansif lainnya untuk memastikan apakah salah saji ini hanyalah kejadian tunggal atau merupakan indikasi dari lemahnya pengendalian internal perusahaan secara menyeluruh gitu, secara keseluruhan. Baik, yang ketiga, jika koreksi ditolak, auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Sesuai dengan ISA 700 dan 705, ini adalah tahap keputusan. Jika manajemen menolak melakukan koreksi, maka berdasarkan ISA 705, auditor harus memodifikasi opini. Auditor tidak bisa memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian karena laporan tersebut mengandung salah saji material yang belum dikoreksi yang bisa menyesatkan investor dalam mengambil keputusan. Baik, yang keempat, yang terakhir, melaporkan temuan material secara resmi sebagai bentuk transparansi profesional sesuai dengan ISA 260. Sesuai dengan amanat ISA 260, setiap temuan audit yang signifikan dan material wajib dikomunikasikan kepada komite audit atau dewan komisaris. Hal ini dilakukan agar pihak pengawas perusahaan mengetahui adanya masalah serius dalam penyusunan laporan keuangan dan bisa mengambil tindakan manajerial gitu yang diperlukan. Dan, ini dia kesimpulan dari
pembahasan yang tadi, jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa strategi audit yang diterapkan pada PT Indaput CBP tahun 2024 ini didasarkan pada pendekatan berbasis risiko yang ketat. Pertama, yaitu menetapkan nilai 804,954 juta ini sebagai benchmark gitu ya, materialitas keseluruhan. Angka ini berfungsi sebagai batasan toleransi auditor dalam menilai kewajaran laporan laba rugi. Jika akumulasi kesalahan melebihi angka tersebut, maka laporan keuangan dianggap tidak menyajikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kedua, sesuai dengan kerangka ISA 3105, eh, auditor mengalokasikan 80% dari materialitas tersebut kepada 80% yaitu kepada akun-akun utama yaitu piutang, persediaan, dan juga utang usaha. Hal ini dilakukan karena akun-akun tersebut merupakan pilar utama operasional perusahaan manufaktur yang paling rentan terhadap kesalahan estimasi maupun cut off gitu ya. Baik yang terakhir itu melalui integritas standar ISA 330, 450, dan 700. Ini memastikan bahwa setiap salah saji yang bersifat material wajib dikoreksi oleh manajemen. Jika tidak, jika tidak, auditor bertanggung jawab untuk memodifikasi opini guna melindungi kepentingan investor dan publik. Dengan demikian, audit ini memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan ICBP Indaput CBP Sukses Makmur TBK ini tahun buku 2024 telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, di sini saya tampilkan laporan keuangannya PT Indoput CBP Sukses Makmur TBK tahun 2024. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan dari laporan keuangan PT Indoput CBP Sukses Makmur TBK ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan bahasa gitu ya yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Saya tutup bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.